Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 OFLINA ingin mempresentasikan makalah resum tentang intensitas dan kualitas cahaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Quinta Lina Waida dan teman saya Wahyu Fatika, Firasa Fitri, Aula Kirana, Atila Ramadan, Diana Masari. Langsung saja kita menuju ke makalah resumnya. Yang pertama dari latar belakang. Latar belakang, sumber energi utama untuk kehidupan adalah cahaya matahari. Tanpa adanya cahaya matahari, maka kehidupan tidak akan berjalan lancar. Cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan morfologi tanaman, karena cahaya matahari dibutuhkan untuk proses penyatuan CO2 dan air dalam pembentukan karbohidrat. Cahaya matahari memainkan peran penting dalam proses fotosintesis karena memberikan sumber energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga pemahaman tentang peran cahaya matahari dalam proses fotosintesis sangat penting. Intensitas cahaya merupakan jumlah cahaya yang diterima oleh tanaman dalam waktu tertentu per satuan luas. Intensitas cahaya yang berlebihan atau kurang dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena mempengaruhi kemampuan sel-sel stomata daun dalam melakukan transportasi, dan intensitas cahaya yang berpengaruh terhadap proses fisiologi tanaman. Hal ini dapat dilihat dari keadaan morfologinya. Ketika intensitas cahaya tinggi, sel-sel daun akan berukuran lebih kecil, jumlah klorofilnya lebih sedikit, serta tilakoid pada daun menggumpal, sehingga hal ini menyebabkan ukuran daun lebih kecil dan lebih besar, serta jumlah daun pada tanaman lebih banyak. Sedangkan ketika tanaman mempunyai ukuran daun lebih kecil, daun lebih tebal, serta luas batang lebih pendek, menandakan bahwa tanaman mendapatkan cukup intensitas cahaya matahari. Besarnya intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman tidak sama untuk setiap waktu dan tempat, karena tergantung, yang pertama, jarak antara matahari dan bumi. Misalnya pada pagi dan sore hari intensitas cahaya lebih rendah daripada siang hari karena jarak matahari lebih jauh. Juga di daerah subtropis intensitasnya lebih rendah dibanding di daerah tropis. Demikian pula puncak gunung intensitas 1,75 gram kal per cm kuadrat per menit, lebih tinggi daripada di daerah dataran rendah di atas permukaan laut, yaitu 1,50 gram kal per cm kuadrat per menit. Untuk yang kedua yaitu tergantung pada musim. Misalnya pada musim hujan intensitasnya lebih rendah karena radiasi matahari yang jatuh sebagian diserap awan. Sedangkan pada musim kemarau pada umumnya sedikit awan sehingga intensitasnya lebih tinggi. Untuk yang ketiga yaitu letak geografis. Sebagai contoh, daerah di lereng gunung sebelah utara atau selatan berbeda dengan lereng sebelah barat atau timur. Pada daerah tanaman menerima lebih sedikit sinar matahari daripada sebelah utara atau selatan, karena lama penyinarannya lebih pendek disebabkan terhalang oleh gunung. Bahkan lereng sebelah barat dan timur itu sendiri juga sering terdapat perbedaan, terutama pada musim hujan. Hal ini disebabkan karena musim hujan biasanya hanya di sore hari sehingga lebih banyak awan dibandingkan pagi hari. Akibatnya lereng sebelah barat yang baru menerima sinar matahari sore hari akan mendapatkan radiasi dengan intensitas yang sangat cerah. Cahaya matahari yang sampai pada tajuk atau kanopi tanaman tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Sebagian dari cahaya tersebut diserap, sebagian ditransmisikan atau mendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Selanjutnya adalah pembahasan. 1. Pengaruh intensitas cahaya terhadap proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman padi. Intensitas cahaya merupakan jumlah cahaya yang diterima oleh tanaman dalam waktu tertentu per satuan luas. Pengertian intensitas di sini sudah termasuk di dalamnya lama penyinaran.
yaitu lama matahari bersinar dalam satu hari, karena satuan waktunya menggunakan hari. Intensitas cahaya yang berlebihan atau kurang dapat menghambat pertumbuhan tanaman karena mempengaruhi kemampuan sel-sel stomata daun dalam melakukan transportasi, dan intensitas cahaya juga berpengaruh terhadap proses fisiologi tanaman. Hal ini dapat dilihat dari keadaan morfologinya. Ketika intensitas cahaya tinggi, sel-sel daun akan berukuran lebih kecil, jumlah klorofil lebih sedikit, serta tilakoid pada daun menggumpal, sehingga hal ini menyebabkan ukuran daun lebih kecil dan lebih besar, serta jumlah daun pada tanaman lebih banyak. Sedangkan ketika tanaman mempunyai ukuran daun lebih kecil, daun lebih tebal, serta ruas batang lebih pendek, menandakan bahwa tanaman mendapatkan cukup intensitas cahaya matahari. Pada proyek padi offering A didapatkan ukuran daun lebih kecil, daun lebih tebal, serta ruas batang lebih pendek, menandakan bahwa tanaman mendapatkan cukup intensitas cahaya matahari. Pembahasan faktor-faktor seperti jarak antara matahari dan bumi, musim, dan letak geografis mempengaruhi intensitas cahaya matahari. Misalnya, intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman tidak sama untuk setiap waktu dan tempat karena tergantung jarak antara matahari dan bumi. Misalnya, pada pagi dan sore hari intensitasnya lebih rendah daripada siang hari karena jarak matahari lebih jauh. Pada pagi dan sore hari, intensitas cahaya yang diterima padi lebih rendah, akibatnya energi yang diterima tanaman untuk fotosintesis berkurang dibandingkan saat siang hari. Proyek ini dilakukan di daerah tropis sehingga intensitas cahaya lebih tinggi. Ini mendukung pertumbuhan padi yang optimal, terutama varietas yang memerlukan banyak cahaya. B. Tergantung pada musim. Misalnya pada musim hujan intensitasnya lebih rendah karena radiasi matahari yang jatuh sebagian diserap awan. Sedangkan pada musim kemarau pada umumnya sedikit awan sehingga intensitasnya lebih tinggi. Penanaman padi yang dilakukan offering A dilakukan pada musim hujan yang dimana intensitasnya lebih rendah karena radiasi matahari yang jatuh sebagian diserap awan. C. Letak geografis. Sebagai contoh, daerah di lereng gunung sebelah utara atau selatan berbeda dengan lereng sebelah barat atau timur. Pada daerah tanaman menerima lebih sedikit sinar matahari daripada sebelah utara atau selatan karena lama penyinarannya lebih pendek disebabkan terhalang oleh gunung. Bahkan lereng sebelah barat dan timur itu sendiri juga sering terdapat perbedaan, terutama pada musim hujan. Hal ini disebabkan karena musim hujan biasanya banyak di sore hari sehingga lebih banyak awan dibandingkan pagi hari. Akibatnya lereng sebelah barat yang baru menerima sinar matahari sore hari akan mendapatkan radiasi dengan intensitas yang sangat rendah. Intensitas cahaya yang tinggi di dataran rendah memungkinkan padi melakukan fotosintesis secara maksimal. Proses ini sangat penting untuk menghasilkan energi atau karbohidrat yang digunakan untuk pertumbuhan batang, daun, dan akar. Kemudian untuk poin 2.3, pengaruh kualitas cahaya terhadap proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Cahaya matahari yang sampai pada tajuk atau kanopi tanaman tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Sebagian dari cahaya tersebut diserap, sebagian ditransmisikan, atau bahkan dipantulkan kembali. Kualitas cahaya matahari ditentukan oleh proporsi relatif panjang gelombangnya. Selain itu, kualitas cahaya tidak selalu konstan, namun bervariasi dari musim ke musim. Lokasi geografis serta perubahan komposisi udara di atmosfer. Pengertian cahaya berkaitan dengan radiasi yang terlihat atau visible oleh mata, dan hanya sebagian kecil saja yang diterima dari radiasi total matahari. Radiasi matahari terbagi dua, yaitu bergelombang panjang atau long wave radiation